Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi nomor 22. Materi sebelumnya yaitu kita belajar mengimport data dari Google Earth. Ini sudah ada contoh satu data, saya mengimport kondisi existingnya yaitu surface dan gambarnya atau image-nya. Pada lokasi ini sudah terjiplak, otomatis kita bisa membuat database sesuai dengan yang kita inginkan, karena pada dasarnya surface ini sudah hidup dan sudah bisa diproses. Saya contohkan, saya akan buat alignment. Oke, misalnya saya buat seperti ini. Ini ada frase baru di sini. Ketika saya membuat profilnya, otomatis dia juga sudah hidup dan sudah bisa diproses untuk dilakukan langkah-langkah selanjutnya, misalnya untuk proses perencanaan. Ini adalah existing dari posisi alignment ini. Ada kalanya kita membuat desain atau perencanaan yang selanjutnya kita akan cek lagi ke dalam Google Earth bagaimana caranya dan bagaimana lokasinya ini, apakah sudah cocok atau belum. Kebalikannya dari import, kalau export menggunakan menu output. File export di sini tidak ada. Sini adanya menggunakan home output, dan untuk versi ini hanya tersedia di versi 2012 ke bawah, khusus untuk versi 2013 ke atas sampai dengan 14, 15, 16, 17 belum, tidak ada, karena memang si Google-nya sudah tidak kerjasama lagi dengan pihak Autodesk. Jadi sebaiknya kita kalau mau menggunakan fasilitas ini, kita bisa install 2012 dan tetap menginstall 2016 atau 17 sesuai yang kita inginkan. Langkah pertama, sesudah menjadi bangunan, saya sudah punya bangunan misalnya seperti ini, atau saya tambah misalnya polyland, saya akan gambar blok seperti ini misalnya contoh. Oke, ini adalah contoh dari bangunan yang saya buat. Misalnya saya mempunyai gaplek di sini, warnanya saya buat merah, tebalannya saya besarkan. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya pada posisi ini akan kita kembalikan ke Google. Jadi, gimana caranya kita melihatnya? Pertama, sebelum kita import, langsung kita coba saja buka dulu Google-nya. Ini udah terbuka. Publish to Google Earth. Hanya klik sebentar, pilih objeknya. Setelah klik publish, kita akan menemukan ini. Kita coba next saja, select model, tanda plus, misalnya yang ambil ini sama ambil frasenya misalnya, enter, next lagi, grip to entity on ground, artinya dia pada posisi jalan. Kita next lagi, publish, yes, view lagi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ketika kita tidak melakukan setting apa-apa, maka dia akan mencari lokasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Cuman masalahnya karena kita tidak mempunyai referensi data, maka antara gambar di dalam CAD dengan di dalam Google Earth tidak sama. Maka sebelum kita melakukan publish, kita harus melakukan setting dulu. Jadi langkahnya ada di sini, surface. Selanjutnya ke ini prospector, kita pindah ke tab setting, kita klik di sini edit drawing setting. Selanjutnya kita cek, ini tidak perlu diganti, ini tidak perlu diganti, ini tidak perlu diganti, skalanya juga sama. Datum projection kita ganti menjadi Indonesia. Untuk lokasinya kita bisa cek di sini. Karena Indonesia dibagi dan dipotong-potong dalam beberapa DJN. Kalau kita mau cek lokasi mana,
kebetulan posisi ini di Depok, kita bisa googling saja dengan judul pembagian UTM Indonesia, enter saja. Setelah itu kita klik saja salah satu. Nah, ini adalah pembagian sesuai UTM tadi. Untuk di atas garis katulistiwa dikatakan akhirnya dengan north, untuk posisi di bawah ada tambahan south-nya. Masing-masing provinsi sudah bisa menerima balok-balok atau blok-blok dari lokasinya. Khusus untuk tadi lokasi di Depok, saya contohkan ini garis katulistiwanya. Kita dapat angka 48S di sini. 48S kita bisa pakai. Selanjutnya kita kembali ke Civil 3D, kita cari Indonesia 48S 395 UTM 48S. Oke. Setelah oke, kita simpan drawingnya, simpan. Nah, cara untuk latihan kita ganti nama menjadi export ke dalam Google Earth. Save. Setelah save, baru akan saya pindah lagi ke output. Saya akan ulangi, publish to Google Earth. Next, select entity, saya pilih ini, coba. Oke. Naik lagi, masih sama, next lagi, publish, view. Yang tadi ada di sini, sekarang dia akan berpindah ke lokasi yang sesuai dengan setting yang sudah kita masukkan. Nah, ini lokasinya. Ini adalah trase yang tadi saya buat. Ini adalah blok tadi, tidak bisa presisi pas ya, tapi mendekati. Mungkin harus dicari lebih dekat lagi. Ini juga tidak bisa digeser manual. Jadi kalau untuk Google Earth ini memang tidak bisa presisi sekali untuk mengembalikan. Kita harus membuat KMZ yang benar-benar lokasinya pas. Namun perlu dicoba-coba agar nanti bisa mendapatkan gambar yang sangat presisi. Kira-kira begitu dulu untuk materi ekspor dalam Google Earth ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.